Negeri Lima Menara, karya A. Fuadi. Kampung di atas kabut. Bus L300 berkursi keras ini tidak penuh. Ayah duduk di depan di sebelah Ismail. Aku di bangku barisan kedua. Di sebelahku duduk anak laki-laki berkulit legam dan berkacamata tebal. Dia memakai sepatu hitam dari kulit yang sudah retak-retak. Sol bagian belakangnya tidak rata lagi. Sebentar-sebentar matanya melihat keluar jendela. Dia menyebut namanya Dul Majid dari Madura. Tentu saja saya datang sendiri, jawabnya sambil ketawa berderai memamerkan giginya yang gingsul ketika aku tanya siapa yang mengantarnya. Sementara di bangku belakang duduk seorang anak kurus berkulit bersih, bermata dalam dan bermuka petak. Sebuah kopiah beludru hitam melekat miring di kepalanya. Sepatu kets dari bahan jeans hitam bertabrakan dengan kaos kaki putihnya. Raja Lubis, katanya, menyebutkan nama. Di tangannya tergenggam sebuah buku yang sesekali dia buka. Mulutnya terus komat kamit seperti merapal sesuatu. Raja melihat ke arahku dan menjelaskan sebelum aku bertanya. Aku sedang menghafalkan kutipan pidato Bung Karno. Aku tidak mengerti maksudnya. Yang jelas, kedua anak ini juga akan masuk PM. Di bangku paling belakang ada dua anak-anak sedang cekikikan sambil memakan kuaci. Mereka diapit oleh dua ibu berkerudung. Di terminal aku mendengar kalau dua ibu ini mendaftarkan anak mereka yang baru lulus SD masuk PM. Diam-diam aku kagum dengan keberanian anak-anak ini. Masih semuda itu, masih sepolos itu, sudah harus berpisah dengan orang tua mereka. Setengah jam berlalu, bus kami melambat setelah melewati hamparan sawah hijau yang sangat luas. Angin segar dari jendela yang terbuka meniup-niup muka dan rambutku. Sekali-sekali tampak rumah kayu beratap genteng kecoklatan yang berlantai tanah. Berbeda dengan atap rumah gadang yang menyerupai tanduk dan lancip di kiri dan kanan. Atap di sini, lancip di tengah. Beberapa rumah sudah berdinding bata merah yang dibiarkan polos terbuka tanpa acian. Kami juga melewati serombongan laki-laki yang dengan ikat kepala hitam memanggul pacul di bahu. Beberapa orang di antaranya menarik gerombolan sapi yang berjalan melas-malasan. Setiap melangkah, genta di leher sapi ini berbunyi tung tung tung. Bapak, Ibu, dan calon murid, sebentar lagi kita akan sampai di Pondok Madani. Kami akan membawa Anda semua untuk langsung mendaftar ke bagian penerimaan tamu. Bagi yang akan mendaftar jadi murid baru, batas waktu pendaftaran jam 5 tepat sore hari ini. Jangan lupa dengan tas dan semua bawaan Anda. Ismail memberi pengumuman kembali dengan senyum lebarnya. Aku dan ayah menarik napas lega. Kami masih punya waktu untuk mendaftar semua sesuai waktu. Walau perjalanan bus tempat tertahan, degup jantungku berlomba. Rasanya semua darahku berkumpul di dada dan membeku beberapa saat. Dua anak-anak yang baru tamat SD tadi tampak agak pucat dan tidak tertawa-tawa lagi. Tangan mereka meremas-remas kotak kuaci sampai hancur. Raja dan Dul mencondongkan badannya ke depan dengan muka serius. Bus lalu berbelok ke jalan tanah yang kecil. Sedikit lagi di ujung jalan yang ada gapura itulah Pondok Madani, kata Ismail sambil menunjuk jauh ke depan. Bagai terbuat dari karet, semua leher kami memanjang melihat ke depan dengan penasaran. Jalan desa kecil yang berdebu tiba-tiba melebar dan membentangkan pemandangan lapangan rumput hijau yang luas. Di sekitarnya tampak pohon-pohon hijau rindang dan pucuk-pucuk kelapa yang mencuat dan menari-nari di hembus angin.
Di sebelah lapangan tampak sebuah kompleks gedung bertingkat yang megah. Sebuah kubah besar berwarna gading mendominasi langit, didampingi sebuah menara yang tinggi menjulang. Di tengah kabut pagi, kompleks ini seperti mengapung di udara. Sebuah spanduk besar berkibar melintang di atas jalan. "Gema Dani, apa yang kau cari?" Jantungku kembali berdenyut serabutan. "Yah, apa sebetulnya yang aku cari? Hanya karena memberontak tidak boleh masuk SMA, dan lebih penting lagi, apakah aku bisa bertahan?" Ismail meloncat turun dari bus. Kerikil yang diinjak hak sepatunya berderik-derik. Ia menyerahkan selembar daftar penumpang ke seorang anak muda berwajah riang yang telah menunggu di luar mobil. Sebuah dasi berkelir biru laut menggantung rapi di kerah leher baju putihnya. "Subahal khair ya akhi Burhan. Ini rombongan tamu pertama hari ini, semua 8 orang," kata Ismail. "Syukron ya akhi, terima kasih, kami akan beri pelayanan terbaik." Burhan mempersilahkan kami mengikutinya menuju rumah tembok putih berkusen hijau terang. 5 kereta angin bercat kuning parkir berjejer di depan. Kismul Diyafah, Guest Reception, bagian penerimaan tamu, tertulis di papan nama. Di langkan yang dinaungi rimbunan 5 pohon kelapa ini tidak ada perabot selain 2 meja kayu. Masing-masing meja dijaga seorang anak muda yang berpakaian seperti Burhan. Burhan menyuguhi kami dengan limun bercampur serpihan es batu yang diambilnya dari salah satu meja. Di meja satu lagi, setiap calon murid mengisi formulir kedatangan pendaftaran, mendapat kamar sementara, menerima kupon, piring, dan gelas plastik untuk makan di dapur umum. Setelah itu kami dipersilahkan istirahat berselonjor di lantai yang dilapisi karpet biru. Lalu dengan suara keras Burhan membuat pengumuman, "Bapak, Ibu, dan tamu pondok yang berbahagia, selamat datang di Pondok Madani. Hari ini saya akan menemani Anda semua untuk keliling melihat berbagai sudut pondok seluas 15 hektar ini. Jangan takut, kita tidak akan mengelilingi semua, hanya yang penting-penting saja. Kira-kira butuh waktu 1 jam. Siapa yang tertarik ikut tur, silakan berkumpul lagi di sini. Setengah jam lagi kamar menginap Anda sudah kami atur sesuai dengan nomor urut kedatangan. Semoga Anda menikmati kunjungan ini dan kami bisa melayani dengan sebaik-baiknya." Pondok Madani memiliki sistem pendidikan 24 jam. Tujuan pendidikannya untuk menghasilkan manusia mandiri yang tangguh. Kiai kami bilang agar menjadi rahmat bagi dunia dengan bekal ilmu umum dan ilmu agama. Saat ini ada 3.000 murid yang tinggal di 8 asrama. Burhan membuka tur pagi itu dengan fasih. "Walau asrama penting, tapi kamar di sini lebih berfungsi untuk tidur dan istirahat. Kebanyakan kegiatan belajar diadakan di kelas, lapangan, masjid, dan tempat lainnya. Seperti yang akan kita lihat nanti," papar Burhan sambil mengajak kami yang bergerombol di sekelilingnya untuk mulai berjalan. Aku, Raja, dan Dul Majid berada di rombongan itu. Kami penuh semangat bergerombol di sekitar Burhan. Tidak jauh dari kami tampak 2 kelompok kecil yang masing-masing juga dipimpin oleh seorang pemandu yang berbaju putih dan bercelana hitam seperti Burhan. Gedung utama di pondok ini 2. Pertama adalah Masjid Jami, 2 tingkat berkapasitas 4.000 orang. Di sini semua murid sholat berjamaah dan mendalami Al-Quran. Di sini pula setiap Kamis 400-an guru bertemu mendiskusikan proses belajar mengajar. Jelas Burhan sambil menunjuk ke masjid. Kubah dan menara raksasanya berkilau disapu sinar matahari. Jami biasanya digunakan untuk menamakan masjid besar. Masjid ini dikelilingi pohon-pohon rimbun dan kelapa yang rindang. Beberapa kawanan burung bercecuitan sambil hinggap dan terbang di sekitar masjid.
Yang kedua adalah aula serbaguna. Di sini semua kegiatan penting berlangsung, pagelaran teater, musik, diskusi ilmiah, upacara selamat datang buat siswa baru, dan penyambutan tamu penting, kata Burhan sambil memimpin kami melewati aula. Gedung ini seukuran hampir setengah lapangan sepak bola dan di ujungnya ada panggung serta tirai pertunjukan. Tampak mukanya minimalis dengan gaya Art Deco, bergaris-garis lurus, sederhana tapi megah. Di atas gerbangnya yang menghadap keluar tergantung jam antik dan tulisan dari besi berlapis krom Pondok Madani. Rombongan kecil kami memintas lapangan besar yang berada di depan masjid dan balai pertemuan menuju bangunan memanjang berbentuk huruf L. Dindingnya dikapur putih bersih, atap segitiganya dilapisi genteng berwarna bata dan ubinnya berwarna semen mengkilat. Kusen, jendela, dan tiangnya dilaburi cat minyak hijau muda. Bangunan sederhana yang tampak bersih dan terawat ini terdiri dari 14 kamar besar. Bangunan ini semakin teduh dengan beberapa pohon rindang dan kolam air mancur di halamannya. Gedung ini salah satu asrama murid dan dikenal baik oleh semua alumni. Karena setiap anak tahun pertama akan tinggal di asrama yang bernama Al-Barq, yang berarti petir. Kami ingin anak baru bisa menggelegar sekuat petir dan bersinar seterang petir. Terang pemandu kami. Mata raja yang berdiri di sebelahku berbinar-binar. Tur berlanjut ke bagian selatan pondok, melewati barisan pohon asam Jawa yang berbuah lebat bergelantungan. Sebagai tempat yang mementingkan ilmu, kami punya perpustakaan yang lengkap. Koleksi ribuan buku berbahasa Inggris dan Arab kami pusatkan di perpustakaan yang kami sebut maktabah atau library, kata Burhan sambil menunjuk ke bangunan antik berbentuk rumah Jawa. Tolong dijaga suara ya. Dari pintu dan jendela yang terbuka lebar, kami melongok ke dalam. Tidak ada suara kecuali kresek-kresek lembar kertas dibolak-balik. Kemana mata memandang, aku lihat hanya tumpukan buku, dinding ke dinding, langit-langit ke lantai. Beberapa orang asik membaca di meja kayu yang berjejer-jejer di sela-sela rak buku. Dul Majid tidak henti-henti mendecakkan lidah sambil menggeleng-geleng kepala. Kami punya kompetisi sepak bola yang ketat dan diadakan sepanjang tahun. Semua pertandingan bahkan selalu dilengkapi komentator langsung yang menggunakan berbahasa Inggris dan Arab, kata Burhan dengan penuh semangat menunjuk lapangan dan gedung besar seperti hangar. Gedung itu juga punya berbagai sarana olahraga lain, seperti bola basket dan bulu tangkis. Di samping gedung tampak ruangan yang heboh dengan umbul-umbul dan spanduk. Ini adalah papan klasemen kompetisi olahraga antar asrama. Sepak bola paling favorit di sini. Tunjuk Burhan ke beberapa papan besar bergaris-garis dengan kolom kiri nama tim dan kolom kanan penuh angka. Kebetulan saya salah seorang pemain inti, tambahnya cepat-cepat sambil tersipu. Burhan masih menyimpan banyak hal. Saya ingin memperlihatkan apa yang kami pelajari di luar kamar dan di luar kelas. Semua ini menjadi bagian penting dari pendidikan 24 jam di sini. Dan setiap murid bebas mau mengembangkan bakatnya, ujarnya bersemangat. Kini kami melintasi jalan yang diapit oleh bangunan berkamar-kamar. Salah satu pintu kamar terbuka lebar dan di dalamnya beberapa anak muda tampak sibuk menyetem gitar listrik. Sementara di sebelahnya seorang anak dengan mata terpejam menjiwai gesekan biolanya. Bunyinya mendayu-dayu. Aku coba mengeja tulisan di papan notnya. Sepasang mata bola. Di art departemen ini, anak yang tertarik mengembangkan jiwa seni bisa berkumpul. Ada musik, melukis, desain grafis, teater, dan sebagainya, kata Burhan sambil melambaikan tangan kepada para pemusik itu. Mereka mengangguk sambil tersenyum tanpa melepaskan alat musiknya. Ruangan di sebelahnya agak berantakan.
kanvas dan kaleng cat aneka warna bertumpuk-tumpuk di setiap sudut. Sementara dua orang tekun menggoreskan kuas cat minyak melukis wajah seseorang berkumis tebal yang tidak aku kenal. Itu wajah Sir Muhammad Iqbal, pemikir modern Islam dari Pakistan, Burhan menjelaskan. Seorang lagi sedang membuat lukisan kaligrafi abstrak. Bagi kita di sini, seni penting untuk menyelaraskan jiwa dan mengekspresikan kreativitas dan keindahan. Hadis mengatakan, Innallaha jamil wa huwa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Tuhan itu indah dan mencintai keindahan. Jadi jangan khawatir buat para calon siswa, hampir semua seni ada tempatnya di sini. Mulai musik sampai fotografi, jelas Burhan. Masih di jalan ini kami sampai di blok berikutnya. Kali ini bentuk ruangannya seperti kamp tempur. Tali temali, ransel, sepatu bot berjejer, dan sebuah papan besar bertuliskan Boy Scout Headquarter. 3 orang berpakaian pramuka hilir mudik menggulung 3 tenda biru langit yang berlepotan lumpur kering. Mereka baru pulang dari jambore di Jepang. PM memang aktif mengirimkan pramuka kita ke berbagai jambore. Pramuka adalah kegiatan wajib bagi semua murid, jelas Burhan. Tidak terasa, hampir 1 jam kami berkeliling PM. Baiklah, ini akhir dari tur kita. Semoga Bapak dan Ibu menikmati tur singkat ini. Seperti bisa dilihat, Pondok Madani ini punya berbagai macam kegiatan. Kira-kira mungkin seperti warung serba ada, hampir semua ada, tergantung apa minat murid, mereka bebas memilih. Sambil melap keningnya yang berkeringat dengan sapu tangan, Burhan pun menutup turnya. Ayah yang dari tadi tampaknya ingin bertanya, mengangkat telunjuknya. Tanpa menunggu dipersilakan, dia bertanya, Mas, saya melihat pondok ini penuh segala kegiatan, mulai dari seni, pramuka, sampai olahraga. Lalu belajar agamanya kapan? Tanyanya penasaran. Kami mengangguk-angguk mengiyakan pertanyaan ini. Burhan tersenyum senang. Sepertinya dia telah sering mendapatkan pertanyaan yang sama. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Menurut Kiai kami, pendidikan PM tidak membedakan agama dan non-agama. Semuanya satu dan semuanya berhubungan. Agama langsung dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari. Di Madani, agama adalah oksigen. Dia ada di mana-mana, jelas Burhan lancar. Kami bertepuk tangan. Burhan membungkukkan badannya dan menjura kepada kami. Tampaknya dia benar-benar dipersiapkan untuk menjadi pemandu tamu yang hebat. Tur singkat ini membukakan mataku tentang isi PM. Pelan-pelan membuat hatiku lebih tenang. Jangan-jangan keputusanku untuk merantau ke PM bukan pilihan yang salah. Oh iya, saya ucapkan selamat ujian kepada para calon murid. Karena untuk bisa menikmati semua kegiatan ini, tentu saja anak-anak Bapak dan Ibu harus lulus tes masuk yang ketat. Semoga sukses. Assalamualaikum. Katanya lalu melambaikan tangan kepada kami. Apa? Ada tes untuk bisa masuk? Tanyaku dengan muka bingung ke Raja dan Dul Majid yang berdiri di sebelahku. Ya, ujian seleksi. Sekitar 2000 orang ikut, tapi hanya 400 yang diterima, kata Raja dengan wajah pasrah. Tapi aku tidak tahu dan belum ada persiapan, aku menelan ludah. Aku saja belum siap, walau sudah belajar sejak seminggu lalu, ujar Dul Majid dengan ekspresi yang membuat aku makin khawatir. Tidak ada yang merasa siap, ujian di sini terkenal sulit. Tahun lalu aku gagal karena telat mendaftar, kata Raja lagi. Lalu kapan ujiannya? Ulu hatiku ngilu. Lusa, kita masih punya waktu belajar 2 hari lagi. Terus, soalnya seperti apa saja? Pikiranku buncah, bagaimana kalau aku tidak lulus? Kemana mukaku akan diletakkan? Pasti aku akan jadi bulan-bulanan bahan olokan orang sekampung dan teman-teman. Aku sudah terlanjur berkampanye, ke Cina saja disuruh belajar.
masa ke Jawa saja tidak? Bukan soalnya, tapi apa mata pelajarannya nih? Baca sendiri daftar ujiannya, kata Raja mengangsurkan kertas yang bertuliskan jadwal ujian masuk PM. Isinya ujian tulis dan ujian lisan serta wawancara yang meliputi 4 mata pelajaran. Pak Etek Gindo tidak memberitahu kalau untuk masuk Pondok Madani harus melalui ujian tulis dan wawancara. Tidak ada juga yang memberitahu bahwa setiap tahun calon siswa baru sampai 2.000 orang datang untuk berlomba hanya untuk 400 kursi. Aku pikir masuk PM tinggal datang, mendaftar, dan belajar. Malam itu aku tidur bersesak-sesak di lantai beralaskan karpet, di kamar calon pelajar bersama anak-anak lain. Ayah dan para orang tua ditempatkan di kamar khusus pengantar. Aku luruskan badan, melepaskan lelah, tapi mataku belum berminat untuk tidur. Mataku menatap langit-langit, dan kepalaku penuh. Banyak sekali yang terjadi dalam beberapa hari ini. Hanya 6 hari lalu aku kesal dan marah dengan nasib. 4 hari lalu aku membuat keputusan ekstrim untuk merantau jauh. 3 hari kemudian aku meninggalkan kampung untuk pertama kalinya menuju tempat yang aku tidak tahu. Hari ini aku sampai di PM dengan perasaan bimbang. Hari ini pula aku mulai terkesan dengan apa yang ada di PM. Tapi hari ini pula aku kecut karena aku tidak siap dengan ujian masuk. Aku tangkupkan buku matematika yang belum selesai aku baca ke mukaku. Aku hela napas berat, malam semakin larut. Di hari H, ribuan calon siswa termasuk aku, Dul Majid, dan Raja berkumpul di aula untuk ujian tulis. Senjata kami hanya sebuah niat untuk belajar di PM. Sebatang pulpen dan sepotong doa dari para orang tua murid yang mengintip-ngintip kami dengan cemas dari sela-sela pintu dan jendela aula. Soal demi soal aku coba jawab dengan tuntas. Semua hasil kerja keras belajar 2 hari 2 malam dan sisa-sisa ingatan bertahun-tahun di SD dan MTSN aku kerahkan. Besoknya aku menjalani ujian lisan yang tidak kalah melelahkan dan membuat kepala berat. Aku tidak yakin hasilnya, tapi aku merasa telah memberikan yang terbaik. Hanya 1 hari setelah ujian, tepat tengah malam, 10 papan besar digotong dari dalam kantor panitia ujian dan disusun berjejer di depan aula. Hasil ujian masuk. Malam buta itu orang tua dan calon murid yang sudah tidak sabar berkerumun dan berdesak-desakan dari satu papan ke papan yang lain. Sekonyong-konyong ayah yang ikut berdesak-desakan bersamaku merangkulku dengan kagok. Tangannya mencengkeram bahuku kencang. Di kampungku memang tidak ada budaya merangkulan anak laki-laki dan seorang ayah. Alif, nama kamu ada di sini, katanya dengan napas terengah-engah. Dia berjinjit menunjuk baris nama dan nomor ujianku. Alhamdulillah aku lulus. Aku senang sekali bisa lulus dan menyelesaikan tantangan ini. Tapi di saat yang sama, pikiranku melayang ke Randai. Mungkin saat ini dia senang mengukur celana biru mudanya di tukang jahit dan minggu depan telah mengikuti pekan perkenalan siswa SMA baru. Hari ini aku mengirim 1 telegram dan 1 surat. Telegram untuk mengabarkan kelulusan kepada Ama dan sepucuk surat kepada Randai. Kepada kawan dekatku, aku berkisah pengalaman menarikku di PM dan betapa aku masih merasa sedih tidak bisa bergabung dengan dia masuk SMA. Ayahku pulang sehari setelah pengumuman, meninggalkan aku sendiri di tengah keramaian ini.